It really whips the llama's ass. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali video terkait dengan sharing penjelasan tentang kalam. Kali ini kita masuk pada episode keempat. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya kita memasukkan materi kita ke dalam kalam. Nah, di sini saya sudah menyiapkan materi saya dalam bentuk PowerPoint. Jadi, di sini sudah ada materinya. Kemudian juga saya sudah menyiapkan video. Jadi sebelumnya sudah direkam sebelumnya, kemudian dimasukkan di YouTube. Nah, kemudian nanti video ini akan ditempelkan di kalam. Nah, nantinya juga video ini bisa dijadikan sebagai video yang ditampilkan, namun ada interaktifnya, dalam artian bahwa di tengah-tengah video atau di awal video itu ada semacam kuis yang bisa ditampilkan. Namun bukan di episode ini, kita akan bahas nanti di episode selanjutnya. Kita akan membahas tentang video interaktif. Nah, baik. Di sini kita sudah menyelesaikan memasukkan ucapan selamat datang kepada mahasiswa dan memberikan sedikit penjelasan tentang mata kuliah yang kita bawakan, dan kemudian deskripsi mata kuliah kita sudah tampilkan, capaian pembelajaran dan juga kontak dosen. Nah, kemudian di sini juga RPS sudah bisa didownload oleh mahasiswa, dan juga presensi juga sudah bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, sekarang kita masukkan materi. Kembali lagi kita mengklik tombol turn editing on. Oke. Nah, setelah itu, setelah tampil, ya, artinya kita sudah bisa melakukan edit di kalam kita atau di kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat topik, ya. Jadi kita membuat satu topik. Oke. Nah, di sini ya, untuk judul topiknya ya tergantung dari materi kita. Materinya tentang apa. Jadi kita bisa lihat di sini, ya. Oke. Di sini untuk materi pertama yaitu Introduction to Project Management atau pengenalan tentang Project Management. Ini saya buka dulu materinya. Oke, sambil kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul, ya. Jadi ini hanya sebagai sampel saja. Jadi sebagai sampel di sini sudah muncul di Google Slide, ya, karena memang filenya memang adalah file PowerPoint. Nah, di sini kita sudah bisa melihat isi materi kita, kemudian overview-nya, ya, di sini. Nah, jadi ini yang bisa kita masukkan sedikit penjelasan terkait dengan materi yang kita bawakan pada materi pertama. Nah, kemudian judulnya kita bisa ambil dari sini, ya. Jadi judul untuk materi kita adalah Introduction Project Management. Jadi misalnya Introduction Project Management. Oke. Sudah. Nah, setelah itu kita membuat dulu, label.
kita membuat label. Nah, di sini kita sedikit memberikan sapaan ke mahasiswa. Assalamualaikum. Materi pertama kita kali ini adalah pengenalan mengenai manajemen proyek. Kemudian sedikit kita memberikan penjelasan singkat terkait dengan materi kita. Pada materi ini kita akan mempelajari apa yang disebut dengan project manajemen proyek. Kemudian yang selanjutnya, apa yang disebut dengan program dan project manajemen atau manajemen proyek, portofolio manajemen proyek. Kemudian apa yang disebut dengan program dan portofolio manajemen proyek. Dan apa tugas dari seorang manajer proyek. Nah, kemudian setelah kita memberikan penjelasan singkat terkait dengan materi ini, nah kita bisa memasukkan materi kita. Jadi di sini kita bisa menempelkan file PowerPoint. Saya berikan garis dulu supaya ada pembatas antara penjelasan singkat dan materi yang akan kita tempelkan di kalam. Sebaiknya kita simpan aja dulu, kemudian kita buat lagi label. Oke. Nah, kemudian saya membuat lagi satu label. Materi ya. Kemudian saya masukkan file ya. Jadi saya menempelkan file PowerPoint di sini di Google Drive ya. Setelah kita membuka file PowerPoint-nya yang ada di Google Drive, kemudian kita pilih file. Jadi kita membuka file PowerPoint di Google Drive, bukan melalui Microsoft
PowerPoint, melainkan melalui Google Drive. Kemudian kita memilih publikasi web. Jadi tadi ya, di sini melalui menu file, kemudian kita pilih bagikan, kemudian publikasi ke web. Nah, kemudian dari sini kita memilih sematkan. Jadi disematkan. Saya rasa ukurannya di sini kita bisa atur apakah yang lebih kecil, sedang, atau yang besar. Juga kita juga bisa mengcustom ukurannya. Kalau saya sih lebih sering memilih yang ukuran sedang saja. Kemudian kalau misalnya mau diatur perpindahan slide itu setiap 3 detik, ini juga bisa diatur. Kemudian kita bisa mengatur juga misalnya setiap 10 detik. Nah, ini bisa diatur juga, bisa dicentang putar slideshow segera setelah pemutar dimuat. Jadi dia akan secara otomatis akan dijalankan atau berjalan slide-nya secara otomatis, dan muat ulang layanan slide setelah slide terakhir. Jadi setelah slide terakhir dia akan kembali lagi ke slide pertama tanpa harus dipindahkan secara manual. Nah, kalau misalnya dianggap bahwa sudah cukup pengaturan ini, ukuran sedang, kemudian setiap 10 detik, kemudian pengaturannya tidak perlu diatur pemutaran slide-nya atau muat ulang setelah slide-nya berakhir. Kalau ini sudah dirasa cukup, ini tinggal di copy ya, link yang sudah ada, tinggal di copy, diklik kanan, kemudian copy, kemudian paste di sini ya, di bagian label tadi yang ada di column. Nah, ini bisa kita paste di sini. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sini sudah tampil. Oh, ternyata terlalu besar ya. Tapi kita masih bisa kecilkan. Jadi ini kita bisa hapus mulai dari iframe. Ini kita bisa ganti dulu. Ini saya ganti jadi ukuran kecil saja. Nah, kita kemudian copy kembali, kemudian kita paste. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kelihatan sudah muncul. Oke. Nah, kemudian apabila mahasiswa diperbolehkan untuk mendownload ya, jadi kita juga berikan fasilitas mahasiswa untuk mendownload materi kita. Jadi di sini saya berikan label dulu, materi di atas dapat di download di sini. Oke. Nah, di sini saja. Dan di sini saya tambahkan link ya. Tambahkan link, kemudian ini sudah dirasa cukup, kemudian klikkan. Nah, kemudian saya hanya melihat saja, artinya bisa di download ya, tidak bisa melakukan perubahan. Jadi sini salin link, kemudian selesai. Di sini saya paste. Di sini saya centang kembali open in new window, kemudian create link. Nah, sudah, kemudian save. Nah, di sini materinya sudah masuk ya, materi sudah masuk, dan mahasiswa juga sudah bisa mendownload materi kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kita ingin masukkan video? Nah, kalau ingin memasukkan video, kita bisa tambahkan kembali satu label. Tambahkan label. Nah, kemudian
kita masukkan video. Nah, dari video yang sudah dibuat ya di YouTube, kemudian ini saya pilih saja satu. Ini hanya sebagai contoh ya, pada dasarnya sebenarnya tidak sesuai dengan materi yang pertama. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya akan menjelaskan. Oke. Nah, kemudian yang seterusnya adalah klik share. Klik share ya. Jadi setelah tampil videonya, kemudian klik share, kemudian pilih embed ya, pilih embed. Kemudian ini bisa di copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Oke, sudah. Nah, ini sudah masuk video penjelasan. Nah, misalnya kita tambahkan di sini namanya video penjelasan. Oke, save and return to browse. Nah, di sini sudah masuk materi kita, sudah ada materi, kemudian bisa di-download oleh mahasiswa, juga sudah ada video penjelasan. Nah, kemudian kita ingin menambahkan tugas. Jadi kita ingin menambahkan tugas. Nah, untuk tugas kita pilih assignment. Nah, kita pilih assignment untuk tugasnya, kemudian pilih add. Nah, kemudian kita beri nama di sini, misalnya adalah tugas 1, tugas pertama. Nah, kemudian di sini untuk deskripsinya di sini kita masukkan bagaimana dengan deskripsi tugas. Misalnya saja buatkan makalah terkait dengan manajemen proyek dan tugas dari manajer proyek. Kemudian tugas dikumpulkan dalam bentuk file PDF, ya. Cukup, misalnya ini contoh saja, jadi harus jelas deskripsi tugasnya. Buatkan makalah terkait dengan manajemen proyek dan tugas dari manajer proyek. Tugas dikumpulkan dalam bentuk file PDF. Nah, kalau misalnya ini kita centang display description on the course page, ini maka deskripsi ini akan tampil di bagian di kalam. Nah, ini terserah Bapak Ibu mau ditampilkan atau tidak. Nah, kemudian kita bisa memilih di sini untuk pemasukan tugasnya itu mulai dari tanggal berapa, atau pengumpulan tugas itu mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Nah, misalnya kita mulai dari tanggal hari ini, misalnya 22 Februari 2025, mulai dari jam 6
jam 18.00. Kemudian untuk batasan pengumpulannya sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 jam 23:59. Kemudian di sini berikan peringatan ke kita untuk memberikan nilai. Ini boleh saja sampai dengan tanggal segitu, tanggal 8 Maret. Kemudian maksimum data atau maksimum file yang bisa di-upload ya. Nah, ini kita bisa batasi. Jadi karena kan hanya dikumpulkan itu adalah dalam bentuk laporan. Jadi satu file itu sudah cukup, dan batasan maksimumnya misalnya hanya ya cukup 2 MB saja. Nah, kemudian untuk jenis filenya kita bisa atur di sini. Misalnya kita hanya menerima file PDF saja. Jadi cukup file PDF ya. Jadi selain dari PDF kita tidak akan difilter oleh aplikasi atau dari Kalam. Jadi kalau selain dari PDF itu tidak bisa masuk. Oke, saya rasa cukup ya pengaturannya. Sekarang save and display. Nah, ini hasilnya, jadi akan kelihatan kira-kira seperti ini nanti akan tampil. Jadi akan kelihatan nanti deskripsi tugasnya, kemudian berapa yang sudah mengumpulkan dan berapa yang belum mengumpulkan gitu. Dari total partisipan ada berapa, kemudian berapa yang sudah mengumpulkan. Nah, oke, kita kembali. Jadi tugasnya sudah dibuat. Nah, di sini sudah ada materi, kemudian video penjelasan, kemudian tugas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah misalnya kita ingin membuat forum diskusi. Ya, ini juga sangat penting karena bisa saja atau besar kemungkinan mahasiswa itu belum memahami materi-materi yang kita sajikan di Kalam, termasuk video penjelasannya, dan mahasiswa ingin bertanya. Alangkah baiknya kalau kita buatkan forum diskusi. Jadi mahasiswa bisa saling bertanya dan menjawab. Jadi mahasiswa juga bisa menjawab di situ dari pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang lain. Bahkan kita juga bisa memberikan pertanyaan kepada mahasiswa di forum diskusi. Jadi yang kita pilih adalah forum diskusi. Nah, di sini kita bisa tulis forum diskusi terkait pengenalan manajemen proyek. Nah, di sini kita bisa berikan deskripsi ya. Silahkan bertanya. Apabila masih ada yang kurang dipahami dari materi ini, atau dapat memberikan pernyataan atau pendapat yang lain selama ada referensi. Nah, oke. Ini hanya sebagai contoh saja di bagian deskripsi. Nah, kemudian cukup ya. Kemudian save and display. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Jadi
kita bisa mengajukan pertanyaan, mahasiswa juga bisa mengajukan pertanyaan apabila ada hal yang masih kurang dipahami. Nah, saya rasa jadi untuk materi selanjutnya ini cara kerjanya sama, jadi mulai dari membuat topik baru, memberikan penjelasan singkat terkait dengan materi yang kita sajikan, kemudian menempelkan file PowerPoint, kemudian memberikan link untuk mendownload materi, memasukkan video penjelasan, kemudian kalau ada tugas dari materi tersebut silakan dimasukkan tugas, tetapi untuk forum diskusi sepertinya setiap materi harus ada forum diskusinya. Saya rasa cukup untuk episode keempat ini. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.